Oke, selamat siang semuanya. Siang. Hari ini pembelajaran bimbingan konseling? Ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agamanya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Setelah berdoa kita absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua. Oke, coba ibu absen ya. Aira Novi Anggraini, Akasa Nur Azmi, Alfi Nuril Ihsan, Alifia Azahra, Anissa Fitri Anggraini, Arkan Faturiski Al-Ghifari. Sehat? Arkan, terus Aura. Sehat Aura? Azalia? Hari ini bahagia? Yang lain nanti belakangan ya, ditanyain ya. Azalia tadi sudah ya? Bimo? Sehat nak? Suara ibu sampai sana? Oh, berarti masih nggak ngantuk ya? Chelsea? Siap hadir. Sehat Chelsea? Sehat. Rumahnya di mana? Di Karangsasa. Oke. Dimas? Abdurrahman? Ya. Yang siap gitu, yang apa namanya? Iya, yang semangat. Kalau udah siang ya. Fahri Putra? Siap hadir. Felix, namanya siapa nih? Felix Jahar Wijaja? Siap hadir. Oh yes, semangat hari ini ya. Besok libur ya? Eskul. Eskul apa? Wih, suaranya sudah ini ya. Sudah jadi nih paskibnya. Iqbal Maulana? Siap hadir. Gimana siap hadirnya? Diangkat ya? Hadir. Tangannya lurus dong. Oke. Terus Keisha? Siap hadir. Semangat ya Keisha. Larantuka Gani Putra? Siap hadir. Sehat hari ini? Dipanggilnya apa Larantuka? Gani. Hah? Gani. Oh Gani. Muhammad Aska Ramadan? Siap hadir Bu. Aska sehat? Oke, Muhammad Alif Prasetya, sehat? Kamu orang mana Alif? Oke, orang Jawa, Jawa Tulen. Wih, di Jawa mana? Jawa Timurnya di mana sayang? Oh, Mojokerto, kita punya sekolah di sana loh. Iklan ya. Terus Muhammad siapa tuh namanya? Alif ya? Muhammad Faluru. Oh, dipanggilnya siapa? Uy. Oh, iya juga bisa. Panggilan sayang ya? Oke, Muhammad Hasbi. Muhammad Rafli. Muhammad Zain. Nabil Hilmi. Sehat Nabil? Sehat. Nabila Hasanah? Oke, Nabila sehat? Oke, masih semangat? Oke, Naura Febrianti? Sehat? Oke, Philips Rangga? Tahu? Wah, namanya ini unik ya. Dipanggilnya siapa nak? Oh, Philips. Oke, salam kenal Philips. Semuanya juga salam kenal ya. Raditya Moreno. Siap hadir. Oke, Rafa Lea Abista. Siap hadir. Raffi Yudin Akbar. Siap hadir. Rahma Ulia Ramadhani. Semangat ya. Resia Sangga. Hadir. Sehat nak? Sehat. Oke. Resia Sanggara. Saga, oh ya, Sagara ya. Sagara Rasa. Sangga Arsa. Sangga Arsa. Oh, kelewat ya.
Resia Sanggarsa ya, oke lah. Yang di bawahnya Sagara kan? Ya, Sagara. Sagara mana Sagara? Oh. Sakira. Syifa Iswanti. Syifa semangat ya. Tito. Oke, Wildan Bait Maki. Yasmin Aprilia Putri. Siap hadir. Oke, semuanya hadir semua ya. Masih semangat ya semuanya. Oke, ini kan pelajaran terakhir, siang-siang pasti semuanya udah loyo, udah ngantuk, udah pengen banget libur. Enggak ya? Enggak ya? Udah pengen banget pulang. Sekarang kita coba biar semangat lagi dengan yel-yel. Ya. KM-nya mana KM-nya? Oke, silakan Aura dipimpin, boleh di depan. Selamat siang. Siap, 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 siap. Luar biasa, Tasman. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. 5 nilai utama SMK Mitra Industri MM 2100. Masih adakah semangat belajar di hati kalian? Ada. Masih adakah jiwa SMK Mitra Industri di hati kalian? Ada. Di mana? Di sini. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. SMK Mitra Industri MM 2100 luar biasa. Yes. Pasti bisa. Mantap. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini ya. Materinya tentang bullying ya. Pasti kalian udah dengar tentang bullying ya, sering banget. Dan pastinya di sini Bu pengen tanya, ada yang merasa pernah? Dijawab dalam hati aja, kan kita sifatnya privasi ya. Iya boleh. Nah kita mau bahas lagi mengenai bullying ini supaya kalian reminder lagi, ingat lagi. Dan salah satu bullying ini kan memang bahaya sekali ya kalau misalnya terlalu sering dan berkelanjutan, itu bahaya ya. Dan harus tahu mana yang bullying, mana yang bercanda ya, karena bercanda sama bullying itu hampir mendekati gitu. Apalagi kalau misalnya punya sifat yang apa? Baperan, ya kan? Karena emang kalau kata kakaknya emosional. Kalau di umur kalian emosional ini masih sangat apa? Belum ini ya. Kalau otak kita itu sempurnanya belum terlalu sempurna. Jadi masih membentuk, masih naik turun. Jadi kalau misalnya mengambil keputusan di usia-usia kalian itu memang kadang suka labil ya. Seperti itu. Ya. Oke, apa sih menurut kalian bullying ini? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Apa yang dimaksud dengan bullying yang kalian ketahui? Boleh, Kak. Siapa namanya? Chelsea Aurelia. Oke, Chelsea, menurut kamu bullying itu apa? Bullying itu seperti candaan yang suka berlebihan, seperti main fisik atau Apalagi? mengata-ngatakan lewat internet. Berarti main fisik, mengatakan melalui internet ya. Cyberbullying. Oke, tadi kalau siapa namanya? Chelsea. Apa tadi Kak? Pengertiannya? Ngata-ngatain. Bercandaan ya. Berlebihan? Oke, bercanda berlebihan. Terus ada lagi? Yang laki-laki? Boleh Kak? Siapa namanya? Alvaro. Kayak gini? Apa? Candaan tapi salah satu pihaknya nggak suka.
Oke, satu pihak tidak suka. Oke, siapa lagi? Siapa namanya Bang? Keisha. Resya. Oke, Resya. Gimana Resya? Penurunan harga diri orang lain demi mendapatkan kekuasaan sosial. Penurunan Harga diri orang lain demi mendapatkan kekuasaan sosial. harga diri Orang lain orang lain, panjang ya. Demi mendapatkan kekuasaan sosial. kekuasaan sosial. Oke. Cukup ya. Kalau misal atas Chelsea bercanda berlebihan. Ya. Benar? Bisa dikatakan memang bercandaan berlebihan. Ditambah lagi dengan Alvaro, candaannya namun satu pihak tidak suka. Nah, kalau misal Resya, penurunan harga diri orang lain demi mendapatkan kekuasaan sosial. Jadi secara singkat, kalau menurut Ibu, bullying adalah ketika kalian bercanda, satu pihak bercanda, ada dua pihak ya pasti. Nah, yang satu bercanda, yang si B-nya ini dicandain, itu tidak terima. Ya. Kalau misalnya ada yang satu pihak yang tidak terima, berarti itu dimasukkan bullying. Misalnya bilang si A bilang cantik ke si B, nggak mungkin dong, ya kan? Itu nggak mungkin. Tapi kalau misalnya si A bilang jelek ke si B, terus si B pasti nggak terima, ya. Nah, ketika dia melaporkan kepada misalnya di sini guru BK atau wali kelas, itu bisa dimasukkan ke bullying. Contohnya? Verbal. Ya, termasuk bullying verbal. Keren banget. Dan pastinya harga diri orang lain yang dibully akan turun. Ya, jadi tepuk tangan buat yang sudah mas-mas, kalian luar biasa. Benar ya semuanya? Coba kita lihat. Dan di sini pengertian bullying atau perundungan. Sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang. Kalau agresif tuh seperti negatif ya. Terus disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban. Nggak jauh-jauh ya dari arti ini, sama ya. Oke, selanjutnya bullying melibatkan tiga pihak. Ada apa aja? Dan bystanders. Menurut kalian bystanders itu apa? Bahasa Indonesianya? Public figure. Public figure bisa, terus atau yang lebih mudah? Apa? Bystanders. Bisa menjadi saksi. Ya, berarti kalau misalnya bullying itu kita kalau mencari pelaku itu kita harus punya korbannya dan juga lebih mudah lagi ditambah bystandersnya. Ya. Nah, penyebab bullying kita bisa melihat dari si pelaku, korbannya, dan bystandersnya. Kita belajar dulu pelaku tuh siapa sih? Ayo, ada yang mau baca? Boleh, siapa namanya Bang? Ui, Oke, Uwi, silakan Uwi. Beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya seperti merasa bahwa pihak lawan sebagai bahaya, perceived of threat, Ya, benar. adanya keinginan untuk memiliki power sehingga dapat lebih berkuasa, balas dendam, hingga adanya trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Oke, itu yang dinamakan pelaku. Ya, jadi kalau misalnya pelaku, ternyata kita nggak bisa lihat juga ya pelaku tuh salah. Ternyata pelaku juga bisa punya masa lalu yang menjadi korban. Ya, jadi kalau misalnya biasanya bercanda-bercanda kecil, terus kayak nama orang tuanya terus disebut, dan akhirnya yang menyebabkan dia juga menjadi pelaku kayak gitu ya. Dia punya trauma,
dikata-katain, atau mungkin orang tuanya gitu kan, atau mungkin trauma masa kecilnya. Jadi kita banyak hal yang melantar dasari si pelaku ini menjadi pelaku, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya korban. Siapa yang mau baca? Silakan, Abang. Korban berundung atau bullying karena memiliki karakteristik psikologis tertentu, seperti sering mengalami emosi negatif berupa kesedihan, marah, hingga insecure. Nah, kalau korban perundungan atau bullying karena memiliki karakteristik psikologis tertentu, seperti sering mengalami emosi negatif, terus berupa kesedihan, marah, hingga insecure, ya. Jadi sering banget dapat hal-hal negatif sehingga dirinya akan merasakan ya tidak nyaman, ya, itu sebagai korban. Nah, bystanders atau di sini yang mau baca siapa? Oke, siapa namanya? Keisha ya? Ya, Reisha. Silakan Reisha. Saksi atau bystander yang melihat perundungan dapat berperan dalam keberlangsungan perilaku perundungan itu sendiri. Bystanders yang tidak bertindak atau hanya diam saja ketika perundungan terjadi cenderung meningkatkan perilaku bullying tersebut. Oke, bystanders menjadi saksi ya. Jadi di sini kita bisa meminta bantuan saksi untuk bagaimana sih kronologisnya, bagaimana sih bisa sebagai saksi mata saat di lokasi tersebut, kayak gitu. Namun terkadang si saksi ini emang dia susah ya untuk berbicara, karena kan pasti dia juga rasa amannya terganggu ya, terkait dengan bagaimana nanti kalau misalnya kita sudah jujur, apakah aman, apakah nanti bakal dikejar-kejar, mau dibunuh atau seperti apa. Kalau masalahnya besar, ya kan, seperti itu. Tapi di sini kita bullyingnya masih di ranah sekolahan ya, jadi kita jangan meluas kemana-mana gitu. Nah, jenis-jenis bullying atau perundungan. Yang pertama ada bullying. Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke. Yang kalian sering terjadi di lingkungan kalian? Cyberbullying. Sekarang verbal. Semuanya dong. Terus lagi hits banget sama cyberbullying ya. Itu mudah sekali karena kan sekarang internet sangat canggih ya. Cyberbullying. Oke, kita belajar satu persatu. Perundungan fisik. Siapa yang mau baca? Silakan. Penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Oke, jadi kalau perundungan fisik bisa yang seperti memukul. Kalian pernah dipukul? Terus pernah dipukul? Oke, pernah. Ditendang? Didorong, menghancurkan barang orang lain. Oke, nah itu bisa masuk ke perundungan fisik. Kalau misalnya secara berulang, itu bisa kalian laporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kuasa ya, berwenang, kayak gitu. Terus yang kedua, perundungan verbal. Kalau perundungan verbal di sini adalah secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Di sini ada yang suka bagi duit dong. Ada nggak? Nggak ada ya? Aman nih. Biasanya yang senyum-senyum nih, yang biasanya menjadi korban maksudnya. Terus yang ketiga ada perundungan sosial. Ada yang mau baca perundungan sosial? Boleh Kak? Perundungan sosial, penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, penyebaran rumor negatif, mempermalukan orang seseorang, dan memunculkan seseorang. Oke. Jadi perundungan sosial apa? Menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang,
dan mengucilkan seseorang. Terus yang keempat, cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Ayo, boleh Mbak? Perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Oke. Kalau misalnya sama perundungan sosial, bedanya apa? Versi di dunia maya. Versi. Tadi kalau di kelas sebelumnya, kalau sosial offline. Kalau cyberbullying online. Gitu ya. Oke deh. Sepakat kayak gitu? Karena kalau misalnya cyberbullying ini kan perundungan di dunia maya ya. Maya kan sangat tidak bisa megang, tidak bisa apa gitu kan, hanya sebuah ketikan gitu ya. Iya. Oke, yang kelima adalah perundungan seksual. Tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Contohnya ada apa? Catcalling. Nih sering sweet gitu kan, cantik gitu kan. Nah, itu catcalling ya. Kalau misalnya kalau misalnya orang yang nggak terima, itu bisa dikatakan ya bully. Biasanya kalau misalnya lagi di lingkungan masyarakat ya, pakai jilbab besar tuh ya, jilbabnya besar banget kayak gitu ya, itu udah termasuk dalam catcalling. Atau enggak, ya ampun, apa contohnya? Kalau cantik banget itu bisa sih, ya bisa catcalling juga. Iya, minta nomor HP-nya dong Neng gitu ya. Gerakan vulgar. Dulu pernah ini kita sekedar informasi dan harus hati-hati juga ya. Jangan sampai pelakunya nih di kelas ini atau juga di sekolah ini. Jadi pernah ada berita tentang gerakan vulgar. Tahu nggak gerakan vulgar? Jadi kalau misalnya contohnya yang muda adalah ketika kalian naik motor, cewek-cewek suka dipegang, ada tiba-tiba megang gitu kan, atau nggak lagi jalan kaki tiba-tiba ada gojek yang nyenggol gitu kan. Nah, itu adalah sudah termasuk ke dalam bullying ya. Jadi jangan sampai kalian di sini laki-laki tolong ya ditahan ya, jangan sampai kemana-mana pikirannya ya, dan jangan sampai ingin mencoba dahulu ya gitu. Dan terakhir adalah materi pornografi. Nih di sini itu adalah dari temuan BK bahwasannya kasus bullying itu dan termasuk juga seksual, pacaran berlebihan itu lumayan tinggi ya. Dan memang ketika temuan-temuan seperti ini itu sanksinya sangat besar gitu ya. Jadi kenapa sanksinya besar? Karena kalian itu kan seorang pelajar ya. Kalau misalnya sudah melakukan hal-hal di luar umurnya ya kan, itu kan sangat berbahaya. Atau apalagi wanita ya. Kalau wanita ini kan punya rahim ya, jadi tolong jaga dirinya. Kalau punya pacar, kalau kalian memutuskan untuk pacaran ya, laki-laki maupun perempuan, itu tolong tahu batasannya. Sampai mana sih kalian harus pacaran? Sampai mana sih kalian tujuan pacaran kalian tuh mau kemana? Mau ngapain? Kayak gitu. Jangan sampai ketika laki-laki memilih untuk pacaran itu hanya sebagai bahan coba, ya. Dan maupun perempuannya. Jangan sampai perempuannya juga mau gara-gara rayuan palsu. Aku sayang banget sama kamu kalau misalnya nggak ada kamu aku bakal mati. Ya Allah. Nggak segitu ya sih, ya. Jadi itu bohong banget, ya. Jadi buat perempuan yang punya pacar, kalau ibu bilang menolak, ibu menolak untuk pacaran, ya. Tapi kalau misalnya memang kalian memutuskan untuk pacaran, tolong pacarannya secara sehat, kayak gitu ya. Jangan sampai pacaran kalian itu membawa petaka, ya. Kasihan orang tuanya yang udah membiayai kalian. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyain perihal jenis-jenis bullying? Aman ya? Oke.
ibu lagi nggak buka luka masa lalu ya, cuman mereminder, gitu kan? Takutnya nanti yang udah masa lalu ternyata dia menjadi pelaku saat ini, ya kan? Karena pelaku itu biasanya iya atas dasar juga di masa lalu dia punya trauma seperti itu. Oke, dampak bullying. Jadi dampak itu nggak hanya kepada korban, ternyata dampak itu bisa kepada pelaku dan juga saksi, ya. Kalau misalnya kita tahu kan, kayaknya dampaknya cuma kepada korban gitu kan, korban jadinya trauma, nggak mau ketemu orang gitu kan. Tapi ternyata banyak sekali juga dampaknya ke saksi dan juga kepada si pelaku. Nah, dampak bagi korban bully. Siapa yang mau baca? Ayo bang. Jangka pendek, trauma, psikosomatis, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi menurun, hingga pemikiran untuk bunuh diri. Itu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya apa kak? Kesulitan mempertahankan hubungan romantis dalam jangka panjang, sulit adaptasi saat bekerja. Nah itu, kalau udah jadi korban tuh emang pasti dia lebih mengurung diri ya. Terus dia lebih menutup untuk banyak bersosialisasi dengan orang lain, jadi introvert ya. Itu kalau misalnya jadi punya bully. Oke, untuk dampak bagi pelaku bully, siapa yang mau baca? Oke, jangan Kesha, udah kebanyakan poinnya nanti. Ini nih abang, siapa namanya kak? Ya. Cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan kriminal berupa kerusakan, penyalahgunaan nafsa, menjadi sosok yang abusif. Oke, siapa namanya bang? Radit. Radit abusi apa maksudnya? Ada yang tahu abusi? Kasar. Ya, akan menjadi kasar atau berdampak buruk untuk orang lain. Biasanya kalau misalnya si pelaku ini kalau nggak langsung langsung diajak ngobrol, nggak langsung ditanganin, itu dia pasti akan terus menerus, terus dia ada rasa bersalahnya akan hilang. Jadinya dia ya udah, jadi kayak bercanda doang, kayak gitu bercanda gitu ya. Nah itu biasanya sih akan berdampak yang terus menerus ke si pelaku kalau nggak langsung dilakukan bimbingan. Nabza tahu kan Nabza? Narkotika? Ya, narkotika dan ya. Gitu ya. Kenapa bisa ke narkotika? Ada yang tahu? Yang ngerokok. Emang rokok termasuk narkotika? Mendekati ya? Iya, ganja ya. Ya, nikotin. Berarti kalian kalau audisinya ada yang ada yang rokok nggak? Enggak ya. Enggak kan? Enggak ya. Jangan sampai tiba-tiba ada foto nih. Iya, nggak boleh ya ngerokok. Oke, nggak boleh ya. Belum punya duit sendiri? Iya, jadi jangan ya. Oke. Yang ketiga, dampak bagi saksi. Pada kasus pelajar, dampaknya dapat berupa membolos. Pada konteks yang lebih luas, bystander dapat mengalami peningkatan penggunaan nafza juga, rokok, serta mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi maupun Oke. Tapi ini emang saksi juga kasihan juga sih, harus kita lindungi ya. Jadi nggak cuman pelaku lagi korban, tapi juga saksi harus kita lindungi. Kalau di sekolah ini sangat benar-benar melindungi bullying. Kalau kalian lihat di parkiran atau mungkin di mana ya, depan kelas kalau nggak salah lantai 3, itu ada barcode ya tentang cegah bullying. Pernah lihat atau barcode di sini di parkiran? Jadi dari temuan observasi bahwasannya tindakan bullying itu terbanyak ada di sekolahan, di tempat-tempat umum termasuk adalah di sekolahan. Menyadari atau tidak? Bener kan? Nah,
kita salah satunya adalah untuk melindungi teman-teman dari perundungan tersebut, karena kan biasanya si korban ini tidak mau melapor karena takut, ya kan? Nah, kita dengan cara membuat barcode di tempat-tempat yang memang ramai gitu kan. Jadi kalian bisa, kalau ngerasa kalian lagi dibully, kalian bisa banget scan. Nah, nanti itu bisa langsung pelaporannya kepada guru BK. Kayak gitu. Nah, tenang aja, kerahasiaan kalian akan kita jaga. Tapi tolong, kalian harus jujur. Misalnya di situ ada nama. Namanya itu siapa yang dibully? Gitu. Ya, kita akan jaga banget privasi kalian. Karena kita pengen banget bantu kalian. Kalau misalnya kalian gak mau ngomong, kita nggak bisa bantu kalian. Sehingga kelama-kelamaan itu akan timbul ingin pindah sekolah. Bener nggak? Nah, kita harapkan itu jangan sampai terjadi, ya. Jadi kalau misalnya kalian menjadi korban atau menjadi saksi, itu kalian boleh banget, kalau kalian nggak berani ke ruang BK, boleh banget kalian barcode aja. Dan sebenarnya biasanya kita taruh juga di kelas-kelas, namun memang kita harus update ya. Dan kita nanti akan update, kita simpan di kelas-kelas agar kalian lebih mudah untuk melaporkan tindakan bullying, ya. Terus cara mengatasi bullying. Yang pertama, komunikasi dengan orang yang terpercaya. Contohnya, teman, orang tua, sahabat, guru. Kalau guru kemana dulu? Iya, ke wali kelas. Kalau bisa ketika kalian berada di sekolahan, itu ke wali kelas terlebih dahulu, ya. Nah, ketika sudah ke wali kelas, baru nanti wali kelas akan membicarakan kepada orang tua. Karena terkadang orang tua itu persepsinya berbeda, ya. Jadi kalian boleh banget share dulu ke wali kelas. Kalau kalian nggak berani ke wali kelas, ke guru BK juga nggak apa-apa. Gitu. Nanti kita akan laporkan, kita bantu untuk melaporkan kepada wali kelas. Terus melapor kepada pihak khusus yang dapat dimintai bantuan. Kalau di sekolah di mana berarti? Iya, di BK. BK-nya di mana ruangannya? Ruang guru. Siapa yang tahu ruang BK? Ruang BK berada di gedung A. Kalau misal kalian ke aula gedung F, bisa kalian, kalau aula gedung F berarti dari tangga itu ke kiri, ya. Kalau ruang BK itu ke kanan, oke? Jadi nggak apa-apa, datang aja, ya. Terus yang ketiga, berupaya tampil percaya diri untuk menunjukkan bahwa Anda kuat tanpa harus membalas dengan, ya. Jadi jangan lemah, ya kan? Buktikan kalau kita memang tidak sesuai dengan omongan dia. Kalau misalnya kita lemah, kita nangis, dia akan semakin menjadi-jadi. Waduh, menjadi-jadi apa ini? Terus yang keempat, asertif, ya. Terus yang kelima, profesional dan tegas agar perundungan tidak semakin berkembang. Profesional dan tegas, maksudnya apa? Berani? Ya, berani membantah, berani melapor, ya. Berani melapor. Kalau misalnya lawan kalau melawannya secara sehat aja gitu, dilaporkan. Kalau kalian lawan balik, nanti malah jadinya ribut. Iya, jadi akan lebih besar masalahnya. Terus yang keenam, jangan ragu untuk mencari bantuan kepada kepolisian. Tapi kalau kepolisian kayak terlalu jauh ya untuk kita pelajar. Jadi manfaatin dulu BK-nya biar kalian nggak keluar uang. Enggak sih. Ya makanya kan BK dulu ya. Terus yang ketujuh, carilah bantuan profesional kesehatan baik fisik maupun psikologis. Oke. Cara kalau tadi untuk siapa? Si korban. Kalau ini untuk saksinya. Komunikasi dengan orang yang terpercaya masih sama ya. Melapor kepada pihak, nah berarti si saksi harus langsung melaporkan kepada pihak khusus yang dapat diminta bantuan. Terus berupaya tampil percaya diri untuk menunjukkan bahwa Anda kuat tanpa harus membalas dan kekerasan. Sama ya. Oke, dan ini untuk
Tadi masih sama, oh ini untuk pelaku. Ya. Tanyakan tentang perilaku perundungan kepada pelaku. Alihkan perhatian pelaku melalui aktivitas tertentu. Tunjukkan kepada perundungan bahwa para saksi tidak setuju dengan perilaku mereka. Dekati korban dan yakini bahwa ia tidak sendiri. Membantu untuk membuat laporan kepada pihak yang berwenang maupun memberikan dukungan kepada korban. Nah, itu dia tentang bullying atau perundungan. Ada yang mau ditanyain? Boleh ditanyain apa aja? Asertif itu adalah aktif. Jadi dia berani melaporkan. Itu jangan diam, jangan ditutupin, tapi dia harus lapor. Kayak gitu. Siap. Oke, ayo ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Kita coba bahas. Oke. Sebelum kita mengulas kembali. Kalau pembulinya berkelompok. Kalau pembulinya berkelompok terus pelakunya sendiri atau pelakunya yang berkelompok? Oh, pelakunya berkelompok terus. Nah, kalau misalnya situasinya lagi di mana nih? Di sekolah. Kita harus kalau yang pertama menurut Ibu, jadi kalau misalnya lagi di sekolahan itu bisa kalian kalau melawan, tapi melawannya tidak dengan ini ya, fisik ya, gitu. Atau enggak kalian langsung kabur, pergi. Ya. Terus langsung lapor ke wali kelas. Kalau misalnya ditahan, kita punya CCTV nih. Pasti kita juga mengamati sih. Kayak gitu. Kita tuh jadi CCTV ini tuh nyala. Jadi kalau misalnya ditahan ya pasti akan ditanya nanti, ini lagi ngapain nih? Kayak gitu. Ya, kalau ditahan ya pastikan ketika kalian itu di mana? Di ruang kelas atau dimanapun itu jangan sendiri. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu ada yang membantu atau ada yang menjadi saksi. Ya nggak sih? Seperti itu, ya. Tapi memang biasanya Ibu punya satu contoh. Contohnya adalah ada anak kakak kelas kalian, dia itu merasa dibully sama temannya, nggak diajak main, nggak diajak berkelompok. Jadi dia memang merasa nggak punya teman, terus sering banget dikata-katain katanya. Seperti itu. Setelah kita tindak lanjuti, setelah kita pendalaman kasus, ternyata yang nggak mau membaur dan yang ngebuat situasi seperti itu adalah si korban, yang ngomongnya korban, ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan temuan seperti ini, memang kita harus memang benar-benar harus mendalami kasus, kayak gitu. Jadi kita nggak mudah bilang, oh ini si korban, ini si pelaku, ini si ini. Tapi memang si saksi ini adalah yang menguatkan dari siapa sih si korban, siapa sih si pelaku. Kayak gitu, ya, seperti itu. Jadi mungkin emang ya kita kan di umur-umur sekarang ini senang sekali ya bercanda, ya kan? Senang sekali bercanda, senang sekali bercandanya juga berlebihan. Contohnya seperti ngata-ngatain orang tua, kayak gitu. Buat stiker itu kalau misalnya nggak terima bisa jadi bully loh, ya nggak? Setuju? Nah, seperti itu. Ya, oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Udah cukup. Oke. Jadi di sini kita bahas lagi bahwasannya perundungan itu paling banyak ditemuin di tempat umum, ya, di sekolahan, di mana lagi? Ya di pasar, di rel KRL. Ya kan? Nah, di Indomaret, ya, di Indomaret, dan pokoknya tempat-tempat umum. Dan ternyata kita harus menciptakan rasa nyaman dan aman di tempat sekolah kita, ya, terutama di kelas ini, karena kalian kan pasti paling banyak beraktivitas di sekolah ini kan, ya kan? Nah, jadi tolong
untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan nyaman di kelas. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ada yang merasa menjadi korban, tolong untuk laporkan kepada wali kelas ataupun BK. Ya, seperti itu. Kalau begitu, ada lagi? Nggak ada? Kalau kayak gitu kita bermain peran. Oke? Siapa yang mau mencoba? 3 orang? Boleh, silahkan. Boleh 3 orang? 3 orang atau 4 orang aja? 4 orang. Oke. Siapa yang mau menjadi ketuanya? Alif jadi ketua. Oke, sini Alif. Sini Alif, Ibu tulisin dulu. Siapa? Pokoknya Alif harus. Siapa yang akan menjadi korban? Siapa akan menjadi pelaku dan siapa yang menjadi saksi? Korban. Oh, kamu korban. Nih. Nanti teman-teman harus menjawab ini adalah contoh dari jenis bullyingnya apa ya. Oke. Ya, siapa yang menjadi korban dulu nih? Ini korban katanya. Alif, korban. Pelakunya siapa, Alif? Kan kamu ketuanya. Pilih. Ya, nggak apa-apa, tunjuk aja sebagai ketua. Pilih sebagai apa, Pilih? Pelaku. Oh, Philip sekali jadi saksi maunya. Berarti kamu menjadi pelaku ya? Jangan saya gak cocok. Ya udah berarti Aska. Ya udah kamu Aska jadi pelaku. Ya, nih, contohkan jenis dari bullying ini. Gampang kan? Tahu kan? Nah, oke. Boleh dari depan sono. Atau enggak si korban harus 2. Berarti Alif sama siapa? Siapa? Ya udah nggak apa-apa. Atau enggak usah, saksinya nggak usah. Kamu mau berdua juga? Ya udah. Oke. Kita dari mana, Alif? Lagi jalan mungkin. Ya udah, berdua ya jalan. Nah. Yang kenceng dong. Apa tadi? Apa? Alif tapi jangan marah ya. Ini bercontoh-contoh. Ini termasuk dalam bullying apa? Verbal ya. Oke, sekarang lagi. Coba. Alif sekarang gantian. Ya. Sekarang Alif yang jadi pelaku. Nih. Oke. Ya, sekarang pokoknya siapa namanya Alif sama si ya Wi yang jadi pelaku. Udah kalian mah tinggal jalan atuh. Kan ini kan? Ini contoh dalam bullying apa? Oke, fisik. Belum menyentuh kan? Kok kayaknya Alif sangat ini ya. Oke, selanjutnya.
Apa lagi ya? Apa itu? Saya korban. Oh, menjadi korban. Oke. Pelaku. Korban juga kan? Ini si pelakunya. Nah. Ini apa? Apa sih? Oke. Menurut kalian apa ini? Sosial. Ya, sosial. Kalau sosial seharusnya gimana tadi? Kan kalau sosial itu secara apa? Offline. Ya. Dan kalau itu online. Ya udah, oke. Tepuk tangan buat teman kalian. Oke ya, kita mereminder biar kalian gak lupa. Jadi banyak jenisnya untuk perundungan dan bullying. Ya. Titip pesan, pokoknya kalau kalian merasa merasakan bullying dan memang tidak nyaman, boleh banget ibu ingetin lagi melaporkan kepada BK atau wali kelas, ya. Atau misal kalau kalian nggak berani, bisa kalian laporkan kepada barcode yang sudah kita buat, ya. Jadi dari ibu cukup, ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat teman-teman semua di sini, ya. Pokoknya boleh baper tapi jangan terlalu baper, ya. Dan semuanya itu emosional kita, dan pastinya itu akan semakin kita bertambah umur akan semakin mapan. Kalau di bahasanya ya, mapan itu adalah kita bisa belajar untuk menjaga supaya kita tidak marah, kita menahan. Terus ketika ada orang yang bercanda sama kita itu kita harus digubris atau enggak digubris, tau kan? Harus dilawan lagi, atau kita juga harus ngomong lagi. Enggak semuanya itu kita harus lawan dengan secara langsung, ya. Kalau misalnya kita lagi marah, jangan langsung marah, tapi tahan marahnya. Ya, gitu. Terima kasih banyak dari Ibu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.